Yas'alukum ajro. Saya siap mengajar kalian, siap mencerdaskan kalian, mencetak kalian jadi orang pintar. Tapi jika ada ajron, kalau saya dibayar. Tidak dibayar, maaf saya nyari sekolah yang lain. Jadi benar Sule, di ayat itu Allah ngajarkan kepada kita bahwa boga ilmu teh harus mau jaa, datang kemana pun tempat yang di sana ada orang yang haus akan ilmunya Allah, jangan ragu. Hujan badai jaa, datang. Dan hal tersebut telah guru kita contohkan. Almarhum Kak Odam sampaikan Kak datang ke planet Mars, 3 juruk lurus haji toko. Ketika di rumah sakit almarhum pernah wasiat parang samuar terus mawat. Kak Odam ngomong kieu, kayak besinan ayah memanggil kamane pidato cumponan kata Pak Odam. Makanya setiap kali ada yang manggil acara maulid, acara nam, sok ditanya Kak Odam pernah kadinya can, udah siap kunaon wasiat di almarhum, wajah kita kudu mau keluar dari rumah, sebarkan ilmu Allah, ilmu Rasul, ilmu guru. Beberapa minggu yang lalu saya melakukan ini perjalanan jauh sama Teh Haji Nang sama Anjan ke Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Perjalanan 4 hari 5 malam. Hutan kampung, hutan kampung, hutan kampung. Lumayan perjalanan jauh, tapi ada satu yang membuat perjalanan tersebut terasa indah. Setiap kampung yang ada di sana jis itu pasti terdapat masjid atau mushola. Ini yang membuat indah perjalanan tersebut. Saya teringat suatu ketika dulu pernah datang ke suatu daerah yang baru pertama kali saya singgah di sana, bertamu di rumah orang yang tidak saya kenal. Eta didinya ajis aya kalender Nurul Hidayah. Sampai saya nanya, Mang, ini kalender dari mana? Dari Nurul Hidayah. Memang ada siapa yang mondok di sana? Dijawab, keponakan saya kan mondok dulu di Sadeng. Orangnya udah berhenti, sekarang jadi nge-grab, tapi kalendernya masih jalan terus sampai sekarang. Sebuah rasa bangga yang amat luar biasa datang ke suatu daerah. Ableh kajeros ya kerja. Kata lu gitu ngaranna kena OTT. Datang ke suatu daerah aya kalender Nurul Hidayah. Bahkan pernah Mang Haji, mohon maaf, saya pernah ikut kamar mandi di daerah Gunung Putri ka pojok deui, Gunung Putri ge Ina. Eta Mang Walil abdi kaget kunaon di dinya aya foto bapak. Sampaikeun ka ciri. Aing teu bebeja lamun aing anakna. Nanya, "Pak, ari itu foto saha?" "Oh, eta foto guruna Abah." "Saha ngaran anak Abah bapak?" "Abah akang Mang Anu." Jadi nya bapak teh barato pernah masantren besar. Aing ciri, aing mah kadinya tengah aja, tapi masya Allah luar biasa. Ilmu almarhum geus datang ka pojokan, sebuah kebanggaan. Nah, ingat akan hal tersebut. Satu hal yang paling Nabi idam-idamkan dan dambah-dambakan
13 tahun Nabi di Mekah, satu yang sang Nabi idamkan, hayang boga masjid. Hayang boga, ala innalillahi fil ardi buyutan. Allah itu di rumah memiliki rumah, di muka bumi ini punya rumah. Para sahabat bertanya, wa mahiya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, ala wahiyal masajid. Masjid adalah rumahnya Allah. Ruhani Rasul mungkin ketika berjalan mengelilingi dunia datang ke Indonesia. Di sana ada kampung di tengah-tengah hutan terdapat masjid. Rek teu bangga kumaha coba. Sebuah kebanggaan bagi Nabi ketika ada di Indonesia daerah yang sangat terpencil, di sana terdapat masjid. Alhamdulillah. Usirnya bangga kaoda. Bikin majelis taklim sebanyak mungkin, pagahan anak-anak batur sebanyak mungkin. Eta nu bakal nyieun bangga bulu marana. Luar biasa. Tuh poin pertama, kita harus keluar dari rumah, sampaikan ilmu Allah. Bahkan cek si Sofi, pada saat ini 2024 kemarin ada informasi bahwa setiap hari bayi yang lahir khusus di Indonesia per hari itu mencapai angka 700 bayi. Jadi Ajis nggak usah takut teboga murid lamun rek buka majelis. Gak usah khawatir nggak bakal punya murid. Allah tiap hari bikin orang bodoh di Indonesia 700 per hari, kalikeun sabulan, kalikeun satahun. Anggap we dari 700 ada 10% orang yang siap mondok, 70 kali sebulan, 2100 bahan-bahan santri-santri Allah. Maju terus buat bangga guru kita, insya wajah min aqsal Madinah. Datang ke Ansar kudu sampaikan ke Aqsal Madinah. Negeri Ethiopia itu negeri yang sangat luas. Ieu al-mursalin sodik masduk jeung sampun sampai datang ke Aqsal Madinah, membawakan pesan, membawakan risalah anu ditutus ditugaskan ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang santri, jangan takut, jangan pilih-pilih tempat. Kalau ada yang manggil, ayah komeng nanti kalau ada yang manggil khutbah, jangan yang di Yasmin aja. Pasti nggak bohong, saya sering makan. Kok aing ditelepon, ayah lagi di mana? Yasmin lagi ngapain? Ini mau khutbah tuh. Kata aing, saking atoh Ajis, saking atoh percaya. Bukan saya orang yang tidak beriman, tertipu beberapa kali. Imah hawa atoh si Haji Komeng rek khutbah di Yasmin langsung poin diberi konsep. Khawatir aing ka murid beusikeun balak blok-blok di luar. Orang katipu deui bae. Datang walaupun Aqsal Madinah. Aqsal Madinah. Almarhum guru kita bersama pernah ceramah di Tasik, tempat kelahirannya Sayyidul Ayam, Bos Hayam, ngaranna Roma Irama. Dari Pamijahan ke pojokan lagi namanya Kampung Sodong. Eta kaodang ceramah di dinya. Besan keempat. Luar biasa, ibu-ibu rame karena ngumpul kaodang ceramah di amplop 700.000. Tapi biasa aja. Ayo macam di amplop 700 orang, di amplop 500 orang, di amplop puluhan juta orang. Kumaha? Tapi 60-an juta mah dicirian.
Anu 700 mah bikin kaji utis. Wajah min aqsal madinati rajulun. Allah bilangnya rajulun. Apakah Allah tidak kenal sama orang tersebut? Allah tahu, Allah yang ciptakan, namanya Habib An-Najjar, tapi Allah sebutkan ar-rajul. Buka kitab Johar Rahman, wa nakaru ifradan al ta'jiman. Ayat gambaran isim nakir maksudnya ta'jiman, ngagungkeun bahwa rojul yang ini bukan rojul sembarangan, tapi rojul al-kamil fi rojuliyatihi, seorang laki-laki yang sempurna dalam kelaki-lakiannya. Itu cara sifati. Itu sempurna sih mereka. Seorang laki-laki yang sempurna dalam kelaki-lakiannya. Kunaon satu negara Intokia tidak ada yang iman satupun, tapi orang tersebut malah beriman dan dia adanya di pojokan Aqsal Madinah. Wajar lamun ku Allah disebutkan hada rajul, ini adalah laki-laki yang sesungguh-sungguhnya lelaki. Oleh karena itu lihat Mang Udin, Masya Allah, Kiai naturalisasi, si Sule naturalisasi, juga ada sambutan, waduh galak tak budak. Aing baik di Lampung kan dia rajin, punya orang dia terajin, galak tapi aing cocok ada. Mang Udin jauh-jauh datang, min Aqsal Madinah, hebat di trikna. Setelah Mang Udin mukim di dia jadi Miftahul Hidayah, ayah orang Citoko di bawaan tadi, awewe juga nulis di bawaan. Meskitu ayah orang pojok gede dikawin-kawin, gedeng-gedeng ngabesan Citoko deui, strategi luar biasa, ekspansi yang susah untuk dibendung. Bahaya, nanti Bojonggede bakal jadi ganti nama Blok Citoko. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Artinya para hadirin, kita ini kudu siap capek. Yas'a itu jalan kaki dan tidak terburu-buru. Kenapa? Jaraknya jauh, perbekalan sedikit. Subhanallah. Makanya alhamdulillah, dari mulai dulu ditugaskan ku kawawan buka majelis taklim mukasyafah, naik mobil pernah, beak bensin pernah, naik motor pernah, ngojek ini pernah, nyasar pernah, datang ke hiji tempat tuh bau acan nyasar ku Google Map pernah. Nah, ternyata dalam perjalanan Roni kita kudu siap perih. Kalau lamun sudah perih, insya Allah kata-kata kita bakal mengandung perah. Ngomong kabatur jara di hidayah. Ya. Nah, mun bisa mah kayak di mana oge, balik ke Citoko, di Citoko nu banget ini. Dan kok patokan eta we? Ja'a min aqsal Madinah rajulun yas. Kan? Nah, ayat 3 hal anu bareto sempat saya sorogan langsung ke almarhum guru kita bersama Abi Khodam. Dari 3 hal, dari 2 ayat ieu, ayat 3 poin anu bisa kurang diambil. 1, ittabi'u al-mursalin. 2, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Yang ketiga, wahum muhtadun. Pertama, hidup ingin senang, hidup ingin tenang, harus ittabi'u.
Tadi sorogan kan yang moja, neng hari bet ieu teh kumaha para langsung kata lagi. Anak pertama udah hatam Alfiyah. Eleh si Cece. Wa iya bin tafaulun. Gimana neng? Lupa lagi bapak. Wa iya bin tafaulun pin. Neng. Lupa bapak. Wa iya bin tafaulun. Oh, wa iya bin tafaulun min ta'al. Wal ainu wawun salimat walam tu'al. Aya wajan ibtial maknana musyarakah. Musyarakah itu dua pihak. Qatala Zaidun wa Amrun. Gesilipaehan Ki Jaid jeung Ki Umar, ada dua fa'ilna. Nah, itulah makna musyarakah. Ittabi'u wajan ibtial seharusnya bina mutawaah, tapi di dieu maknana makna musyarakah. Artinya ayat muttabi, ayat muttaba. Hidup pingin senang, kita kudu punya orang yang kita ikutin. Siapa yang orang kita ikutin? Minimal dua kalau sekarang. Satu orang tua, yang kedua guru. Makanya almarhum Api pernah bilang seperti itu. Pingin senang sia hirup di alam dunia, kudu boga kolot yang boga guru. Orang yang kita tuain dan orang yang kita tempatkan menjadi guru. Selama kita punya orang tua dan punya guru, insya Allah hirup bakal tenang. Orang tua bisa siapa saja, guru pun bisa siapa saja. Yang orang tuanya udah meninggal, cepat segera cetak orang tua penggantinya. Yang gurunya udah meninggal, cepat segera cetak guru sebagai penerusnya. Tenang hirup kalau kita punya orang yang dituain dan orang yang dijadiin guru. Ittabi'u. Nah, tapi namanya juga ittiba para hadirin. Ayat mutaba'ah, ayat mumasalah. Yang namanya ittiba nggak bakal bisa mumasalah. Makanya kalau ke Nabi itu ittiba, bukan tamsil. Sampai dimanapun kita pengen seperti Nabi nggak bisa. Tapi kalau mengikuti ajaran Nabi kita bisa. Yang diperintahkan oleh Allah itu ittiba kan Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Ittiba kan Nabi, bukan tamsil. Wahaya kalau tamsil di Nabi kan ada khususiyat. Kayak urusannya Mang Fajri punya istri 9. Ya, ittabi'u, kita harus punya orang yang dituain, punya orang yang dijadiin guru. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang pantas kita jadiin orang tua dan kita jadiin guru? Pertama, al-mursalin. Kalau zaman dulu Nabi dan Rasul. Sekarang udah enggak ada Nabi dan Rasul. Lamun si paling dekaku Nabi paehan saya. Tapi Rasul ngasih kode al-ulama warathatul anbiya. Kita ikutin saja ulama. Bahkan kata Nabi, ulama ummati anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu bagaikan para nabi di zaman Bani Israel. Nomor pertama yang harus kita jadiin guru dan orang tua adalah mereka dari kalangan para ulama. Siapakah ulama? Ulama tecek bapak hum al-muttasif bil ilmi atau manitasofa bil ilmi, orang yang berilmu dan ilmunya jadi sifat untuk dirinya. Ketika dia ngaji sholat duha, maka sholat duha jadi sifat untuk dirinya. Doang sholat duha kos TGB Tuan Guru Bajil.
Ketika dia ngaji bab tahajud, maka langsung diamalkan tahajud. Masya Allah, dumung masterna raja tahajud di Kebon Batu. Ketika ngaji bab nyolatkeun jeung mandian mayit, Sopi paling depan. Ilmunya dikaji dan diamalkan. Manita sopa bil ilmi, itulah ulama. Inilah orang yang harus kita jadiin orang tua dan kita jadikan guru. Dua, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Kalau mau nyari guru, jangan guru yang suka pengen digaji. Banyak guru yang mencerdaskan anak-anak orang lain. Ada yang sampai jadi dokter, ada yang jadi sarjana ieu, sarjana anu. Tapi mana ketika si guru tersebut, Mail pernah ngadenge ayat guru SMP dihalalkeun? Hah? Pernah kita dengar kepala sekolah anu ketika wafat dihaulin sama murid-muridnya? Ayat itu. Kunaon sebab ketika mereka ngajar, yas'alukum ajra, saya siap mengajar kalian, siap mencerdaskan kalian, mencetak kalian jadi orang pintar. Tapi jika ada ajron, kalau saya dibayar. Tidak dibayar, maaf saya nyari sekolah yang lain. Ada ya para pengabdian. Santri yang ada di depan kalian jangan kau anggap santri orang lain. Ketika di hadapan kalian ada santri, anggap adalah makhluk yang Allah kirim untuk mendengar, menerima ilmunya Allah yang Allah lewatkan melalui lidah kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Alhamdulillah. Tuh Teh Haji Nang saksina oke. Dari zaman dulu deh, Nurul Hidayah, anak-anak bapak, bahkan termasuk almarhum bapak, ngajar santri can pernah aya gaji di kantor, baik mingguan, bulanan atau tahunan. Sok menang oge, lamun akhir tahun teh sok diberekeun ramata. Eta satahunan. Itu beda aing pas kamil lagi gitu mah. Tiap lebaran sok menang beasiswa. Beas mudop siswa mudopun nilai. Ayat beasun min siswa wanwi min alpi ila lam yaslu illa daka wal lama khuda. Idofat teh bisa nakdirkeun makna min, nakdirkeun makna lam atau nakdirkeun makna pi. Beasiswa ayat beasun min siswa. Ya, Pak Amil. Tiap lebaran suka dapat itu. Ya. Beas diplak. Alhamdulillah. Saya diam di rumah mungkin bareto tahun 2005 Umma dipanggil ke mondok di Petir, titah magahan di Girang, magahan di Lebak. Alhamdulillah. Tadi bere duit di kantor, baik bulanan, mingguan atau lain sebagainya. Bahkan saya sendiri pernah nanya ke alumni senior, bareto sugan, Bapak pernah nggak pinjam uang ke kantor? Dijawab mengurus eta, jangankan Bapak pinjam uang ke kantor pesantren, nginjakan kaki ke kantor pesantren pun Bapak belum pernah. Itu para hadirin yang jadi contoh mah. Kita buka pondok pesantren bukan mau numpang makan di situ. Jangan jadikan pondok pesantren sebagai warung agar kita bisa hidup dan makan dari situ. Sing ikhlas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Nah, ini mari diukah. Pak Haji, mohon maaf, dawan gaya nggak enak saya. Nggak dikasih seragam ini. Kalau khusus. Soalnya ada nomor katilu wahum muhtadun. Orang yang harus kita jadikan guru adalah orang-orang muhtadun, orang anu mendapatkan hidayah. Siapakah? Adalah orang yang membawakan atau bersumberkan dari dua, satu Al-Quran, nomor kedua Sunnah Rasul. Nah, sekarang para hadirin banyak orang-orang
pandai bicaranya, tutur katanya sangat indah, logikanya sangat masuk akal. Mereka menghantarkan kata-kata nasihat. Pak Harti kadang-kadang lebih mudah dicerna kata-kata mereka daripada kata-kata guru orang. Tapi mereka memberi nasihat, memberi arahan, memberi motivasi itu bukan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Sekalipun ada, itu kebetulan. Mereka mengandalkan otak dan dari buku. Lihat di Kifayatul Adqiyah, man aktsara masayyihi kutubahu, siapa orang yang terlalu banyak berguru pada buku, maka kana khata'uhu aktsara min shawabihi, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Loba ayeuna motivator ngasih nasihat tuh enak, tapi terjadi hidayah ka urang, sebatas jadi status WA doang. Tuh, wahum muhtadun. Oleh karena itu 3 poin, kita kudu jadi punya orang yang dituain dan juga punya orang yang kita jadiin guru. Guru dan orang tua bukan datang begitu saja, tapi kita yang harus mencetaknya. Cetak dalam hati. Selama yang disampaikannya adalah dari Al-Quran atau hadis, jangan memandang dia datang dari mana, dari Lampung, dari Citokok aja. Dia orang lebih miskin dari saya, kajen. Selama yang dibawakannya adalah ilmu Allah, ilmu Rasul. Walaupun usianya lebih muda dari kita, selama dia bawakan ilmu dari Allah dan Rasul, boleh kita jadiin guru. Terakhir, ketika kita dijadiin orang tua oleh yang lain, atau kita dianggap ditempatkan sebagai guru oleh murid-murid kita, ingat Habibun Najjar berkata kepada orang-orang Intokia, qala ya qaumi. Di Intokia Khalid nu iman dengan hiji saha Habibun Najjar, yang lain tidak beriman. Tapi Habibun Najjar dengan penuh rasa kasih sayang dan pengharapan yang besar supaya orang-orang Intokia beriman ke Allah, beriman ke Nabi dan Rasulullah Allah. Nepikeun ka orang-orang yang jelas sudah berbeda kaumna disebut ya kaumi wae, padahal mereka kaum kafirin. Habibun Najjar orang mukmin, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi ya Habibun Najjar tidak ragu, ya kaumi, wahai kaumku. Pesannya adalah, ai urang ka murid dahulukan kasih sayang kepada orang yang menuakan kepada kita, dahulukan kasih sayang. Pantang sia ka murid galak, nepikeun ka ngomongkeun. Awas, pantang seorang kiai, pantang seorang ustad ngomongkeun murid. Murid bandel, murid bangor ulah diomongkeun. Nasihat mah kudu, carekan mah kudu, tapi ulah diomongkeun. Punya murid 100 diomongin semua di hadapan orang lain. Aduh, saya mau punya murid saya begini. Aib murid disimpan di HP, ditabung di HP, sampai kapan pun mau jadi hidayah yang usia kabatur. Pantang seorang guru ngomongin murid. Geus doakeun baik murid mah. Dia bandel doain. Anu tara ngaji doakeun. Anu ngaji na molor bae doakeun. Anu beletna juara sa kabupaten doakeun bae. Pan ieu di dari ieu Masya Allah lamun ningali histori ngaji nasihat. Oh, acak-acakan. Si ayah Komaroen, Komarudin dan si eta mah sekali jajan lain darmaji, Andreu. Dar plesji. Ngadahar satoples ngaku hiji, aidar maji mah ngadahar 5 ngaku hiji, wajar kene satoples goreng tempe ngaku na hiji. Tapi ayeuna Masya Allah jadi kiai.
Di Sadeng kalau haon tukang sayur nganteran sayuran, tukang daging nganteran daging, tukang beas nganteran beas, aya deui ti anu nganteran ieu nganteran. Masya Allah, doa bapak. Ternyata murid mah nu bandel, nu bager, nu tara ngaji, nu tara sok ngaji, anu aktif, anu tidak aktif, anu mah santren teh ngendaftar doa oge tetap doa. Sebab keberhasilan mereka bukan di pondok pesantren saja. Lihat nanti ke depan, selama mereka suka kita doakan, insya Allah di akhir hayatnya mereka akan kembali kepada kita dengan kesuksesan yang telah mereka raih. Insya kamurid dahulukan kasih sayang. Nah, inilah beberapa pesan yang mungkin bisa kita serap. Ya, 1 tahun ayeuna ini tawakupan asalnya nu kalima Sofi semenjak almarhumah guru kita meninggalkan kita. Ayeuna tawakupan nu kalima. Alhamdulillah masih diberi kekuatan ku Allah, diberi umur ku Allah, tapi kunci nama nu ngaranieun Haji Dayat, Mang Badri, Mang Gani, Haji Komeng, Mang Taufik, Mang Sayuti, Mang Holil dan lain-lain. Ieu lamun dengaran aja yang mereka eureun. Kuna yang inisiator alimat ini mereka nih. Aing mah naon, aing mah jadi wayang doang. Jadi wayang. Nu ngadoana ka Odam, nu ngadoana Wantolib, nu ngadoana para pendiri, para sesepuh. Ayeuna doana ku Allah keur diijabah. Dulu suka berdoa, mudah-mudahan ini majelis taklim selalu dijaga ku Allah. Maka ini majelis taklim Allah jaga. Dengan cara Muhammad Fahmi diambil, dengan cara Muhammad Sahal diambil, dipajukeun di depan. Saya cuma sebatas jadi wayang. Yuk dalang-dalang nama. Dalang absen, wayang gak bakal bisa main. Tuh, makanya mohon maaf ya, lusinan dalam 1 tahun ya, hampura terutama kalau sok ngaji, kalau jarang ngaji mah tepati hampura lah. Doakan ya, doakan. Ulah akan ngomong-ngomong generasi katilu kaopat, ini orang kene muka maot, komo tadi Mang Badri sambutan geus ngomong-ngomong maot, sagala yuk, kurang ngarorak kene, ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba masyayikina wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa kalil jannata maswahum. Allahumma awsil sawaba ma ta'allamnahu fi hadzal majlis ta'lim al-khidmat khususan ila ruhi wa haji Abdul Muttalib bin Jalil khususan ila ruhi haji Khadamul Qudus. Allahumma ij'al auladahum wa talamidahum min ulama'ikal aminin wa imamikal muttaqin wa ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna sifatikal ula ihfaz majlis ta'lim al-khidmat warzuq ahlahu ilman nafi'an wa sabran jamila warzuq ahlahu rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Allahumma jma' wa waffiq qulubana bima tuhibbu wa tarda wa la taj'al fi qulubina illa lima thabata wa nazala bainana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.